Dan selamat datang kembali di kajian online daily. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana Bapak Menteri AHY menskakmat balik para pembenci Gibran. Mereka mengkritik Mas Wapres tanpa data dan tanpa fakta yang jelas. Mereka mengkritik atau lebih tepatnya ini menyerang secara personal Mas Wakil Presiden, bahkan sampai ke tahap memfitnah, yakni memfitnah bahwa Wakil Presiden adalah pemilik akun Pupu Papa, padahal akun tersebut sama sekali tidak terbukti milik Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, ada beberapa fitnahan dari mereka yang sangat-sangat kejam, bahkan dalam tahap fase akan memakzulkan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu saja ini sangat tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu, Bapak Menteri AHY langsung menskakmat balik mereka dalam sebuah pidatonya. Langsung kita saksikan ulasannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak-Bapak para Menteri Koordinator, Bapak Ibu para Menteri, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Tentu saya juga ingin menyapa para Kepala Badan, para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota beserta segenap jajaran Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan semua yang telah hadir pada acara Rakornas hari ini. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal sekaligus memperkenalkan diri. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini adalah sebuah Kemenko yang baru. Dan ini untuk pertama kali dalam sejarah ada nomenklatur seperti ini, membuktikan urgensi sekaligus keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Semangatnya adalah dengan infrastruktur kita bisa mencapai kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini membawahi 5 kementerian teknis yang sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Badan Pertanahan Nasional. Di sini menterinya Pak Nusron Wahid, boleh berdiri Pak Nusron, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum, yang dulu sebetulnya nomenklaturnya adalah PUPR, yang kali ini dipisah antara pekerjaan umum dengan perumahan rakyat. Nah, di sini Menteri Perumahan, saya ulangi, Menteri Pekerjaan Umumnya ada Pak Dodi Hanggodo. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menterinya adalah Pak Marwara Sirait. Dan yang keempat, Kementerian Transmigrasi, menterinya adalah Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman. Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Perhubungan. Ini juga tetap tidak ada perubahan, Kementerian Perhubungan, menterinya adalah Bapak Dudi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan dibentuknya Kemenko ini, maka pembangunan infrastruktur yang berbasiskan kewilayahan, utamanya kita membangun dari desa dan tidak ada yang ditinggalkan, artinya tidak hanya kota tapi juga desa. Bukan hanya Jawa tapi seluruh wilayah Indonesia. Ini diharapkan bisa fokus membantu terciptanya swasembada pangan, swasembada energi, air, termasuk juga program hilirisasi, digitalisasi, termasuk program makan bergizi gratis. Ini semua menjadi program-program unggulan Bapak Presiden Prabowo. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi engine of growth, bukan hanya menjadi mesin penggerak ekonomi, tapi juga akan mendorong transformasi sosial dan juga sumber daya manusia. Tadi Pak Menko PMK, Pak Pratik sudah menyampaikan secara
jelas apa saja aspek-aspek pembangunan manusia. Nah, disinilah kami, Kemenko Infrastruktur, ingin juga memberikan dukungan penuh agar infrastruktur benar-benar menghadirkan dampak bagi peningkatan kualitas hidup, termasuk kualitas sumber daya manusia kita. Building infrastructure for all, artinya tidak ada yang boleh ditinggalkan dalam pembangunan ini. Sesuai dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka, tertuang dalam dokumen Astacita, utamanya Astacita nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, ditekankan bahwa agenda pembangunan infrastruktur harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata, dan tentunya ini melalui pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang mendorong kualitas hidup sumber daya manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, mewujudkan sumber daya pangan, energi, dan air, serta yang tidak boleh dilupakan sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, kita ingin juga menyukseskan Sustainable Development Goals, SDGs, dan juga komitmen kita untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dengan infrastruktur yang tepat guna, kita berharap akan terjadi percepatan konektivitas antar daerah. Ini akan mengurangi cost of logistics. Biaya logistik dari satu daerah ke daerah yang lain masih cukup tinggi, terutama ke wilayah timur Indonesia. Ini juga akan tentunya berpengaruh pada mobilitas, pergerakan manusia dan barang, sehingga kalau harga-harga di Papua jauh lebih mahal dibandingkan Jawa, ini tentu didasari oleh faktor cost of logistics yang masih mahal. Dengan demikian, sekali lagi kita harus memperbaiki konektivitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meyakinkan agar pertumbuhan ekonomi 8% dapat dicapai. Apakah kemudian kondisi hari ini sudah bisa menjawab itu semua? Ataukah infrastruktur masih harus diperkuat, diperluas, dan disempurnakan? Tentu ada ruang perbaikan yang harus kita isi. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini kepada Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita lakukan studi, selalu dihadapkan atau sering sekali kita dihadapkan pada trilema. Saya ulangi, trilema atau paradigma pembangunan infrastruktur yang mencakup aspek strategis dan juga aspek teknis. Trilema yang pertama terkait dengan aspek strategis, itu kita selalu dihadapkan dengan faktor capacity, utilization, dan juga sustainability atau kapasitas, utilitas, dan juga keberlanjutannya. Seringkali tadi Pak Presiden juga menyampaikan ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk juga karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak. Dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Nah, tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang, terutama dalam menjawab aspek konektivitas. Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan juga keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal dan tidak atau kurang berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tadi disampaikan ada sejumlah bandara, misalnya Kertajati, kemudian juga pelabuhan, dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya. Kemudian, Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu kita juga memahami bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika, tidak ada pembangunan Roro Jonggrang.